berpikir yang Anda tentang. Tidak begitu ya. Mohon dipahami. Oh ya, oke, ya, mohon maaf ya, oke ya, oke. Setidaknya saya sangat sependapat apa yang disampaikan Bang Kismet barusan, bahwa kita belum memerlukan sosok yang dimaksud Imam Mahdi dalam hadis-hadis Rasulullah itu ya. Yang kedua, saya menegaskan apa dikatakan Bang Jepri, bahwa seandainya ada sosok yang dikriteriakan ke Imam Mahdi, saya akan lebih sependapat dengan Habib Rizik. Ini pendapat pribadi, anggap aja sebagai candaan. Selanjutnya biar Gus Romli yang menjelaskan, karena beliau ini banyak referensinya. Saya izin turun dulu saudaraku, insya Allah saya menyimak di bawah karena ada suara anak saya ini sebentar lagi juga sudah mau siap-siap sholat Jumat. Ada Ustadz Hasan Al-Bantaan itu, mungkin dia mau naik, silakan ya. Terima kasih ya semuanya, Bang Jepri, Gus Romli guru saya, meskipun junior saya satu angkatan dengan Prof Asumsi, Bang Kismet, Bang Host, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gini, aturan mainnya sekarang begini. Yai Romli akan menjelaskan, nanti teman-teman yang nggak setuju bisa langsung bantah. Oke, Yai Romli, waktu dan tempat aku persilahkan. Monggo Yai Romli. Teman-teman boleh langsung bantah ya kalau nggak setuju. Halo, Yai Romli. Jadi gini, mohon izin sebelumnya Gus, boleh saya gambarkan ya supaya ini tidak terlalu melebar ya. Saya sampaikan dalam pandangan saya pribadi bahwa kalau kita berbicara tentang Dajjal dan Mahdi ini, Imam Mahdi, sebenarnya ini adalah perilaku manusia. Jadi soal Dajjal dan Imam Mahdi ini adalah gambaran perilaku manusia yang mana Dajjal adalah perilaku manusia yang merusak atau yang zalim. Sedangkan Mahdi atau Imam Mahdi adalah perilaku manusia yang berjuang melawan kezaliman. Di dalam akhir zaman nanti, karena akan terjadi suatu benturan peperangan, ya, maka muncullah pemimpin di dalam dua kubu ini. Nah, pemimpin itulah yang disebut Imam Mahdi. Dan di pemimpin yang ada di dalam perilaku kezaliman ini, itulah yang disebut Dajjal. Sebenarnya ini adalah suatu perilaku dan akan muncul pemimpin yang berjuang di dalam kezaliman itu. Gitu Gus. Terima kasih. Supaya tidak melebar lah. Oke Ustadz Jepri. Lanjut. Tapi yang Ustadz Jepri sampaikan itu tidak Qur'ani kan? Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran kan? Tidak ada, karena yang namanya Imam Mahdi pun Dajjal pun tidak ada dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Oke. Sambil menunggu Izin ya Gus ya. Yai Romli sepertinya lagi sibuk biar. Ya. Prof, nggak ada dalam Al-Quran, Prof. Ya, Silakan izin. kamu, Prof. Siap. Jadi begini. Tidak sibuk saya kok, tidak sibuk. Tapi menunggu Prof dulu. Nggak apa-apa. Iya. Ada Al-Quran, ada hadis ya. Hadis yang dimaksud di sini kan tentu yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Nah, Rasulullah ini banyak belajar dari Al-Quran ketika dia menerima pewahyuan selama 22 tahun lebih gitu kan. Artinya apa? Gaya bahasa pun kita harus cermati juga. Mungkin hadis-hadis juga itu beberapa meniru gaya bahasa Quran. Ketika Quran ada muhkamat dan mutasabihat, hadis pun jangan kita maknai semuanya serta-merta gitu kan. Beberapa hadis mungkin juga harus kita cermati benar-benar. Ini maknanya harfiah atau kiasan kayak gitu. Ini kan seperti itu. Karena Rasulullah ini pasti belajar gaya bahasa Quran gitu. Dan itulah gaya bahasa Quran yang penuh dengan kesusastraan dan nilai sastranya sangat tinggi gitu kan. Tidak semuanya bisa kita telan mentah-mentah secara harfiah kayak gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting itu bagi kita sosoknya, ataukah ajarannya, ataukah karya-karyanya. Kan itu sebenarnya. Ternyata yang terpenting bagi kita itu adalah ajarannya, karya-karyanya itu. Rasulullah pun sebenarnya yang terpenting itu, yang diharapkan Rasulullah, yang terpenting itu umatnya mengikuti ajarannya. Bukan euforia terus-terusan mengeluk-elukan sosok-sosoknya kayak gitu kan. Tapi ajarannya itulah yang harus. Prof, lebih bijaksana ditunjukkan suratnya sama ayatnya, Prof. Biar lebih bijak. Surat mana maksudnya? Surat Terkait Imam Mahdi yang di Al-Quran, yang sampean maksud. memang nggak ada. Imam Mahdi itu nggak ada di Quran. Yang bilang ada di Quran siapa? Udah, kalau nggak ada, lanjut aja.
Iya, nanti dulu ya. Nah, sama seperti Dajjal, Imam Mahdi segala macam. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Terpenting itu Imam Mahdinya atau nanti karya-karya Imam Mahdinya yang penting buat kita. Dajjalnya atau kesalahan Dajjal yang harus kita waspadai. Rasulullah tuh sering mengingatkan yang harus dihati fitnah Dajjal, fitnahnya loh. Bukan Dajjalnya, fitnahnya yang harus dihati-hati itu. Makanya kita harus bisa mencermati itu kan. Apakah benar sosok yang dimaksud dengan Al-Mahdi ini adalah sosok individu yang jatuh ke hanya seseorang saja, bisa jadi ya, atau sebenarnya merujuk kepada beberapa orang, karena ini gelaran. Sebagaimana Quran pun ketika bicara Firaun itu bicara gelar, ternyata Firaun tuh banyak ya, bukan cuma satu orang saja. Kan kayak gitu, Firaun itu gelaran kayak gitu kan. Nah itu, ini juga sama, Al-Mahdi ini adalah gelar. Apa sih esensinya? Ada kontribusi Al-Mahdi nanti yang akan kita rasakan. Kontribusinya sebenarnya, kontribusi yang bergelar Al-Mahdi ini. Siapa orangnya? Nah itulah yang masih misterius. Apakah makna Al-Mahdi ini mau dimaknai sebagai sosok yang harfiah atau sosok yang kiasan kayak gitu? Ya makasih Gus, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum ke Yai Romli, Sekarang bagian saya kan. ya, sebelum ke Yai Romli, Sebentar dulu Bang, sebentar. sudah datang, ya. Kalau dalam Al-Quran memang dua sosok ini tidak disebutkan, Imam Mahdi dan Dajjal itu tidak disebutkan secara langsung ya. Tapi ada yang mentakwil salah satu ayat tentang kebenaran Dajjal ini. Namun sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada dua. Pertama Ya'juj dan Ma'juj, dan yang kedua itu adalah Zulkarnain. Zulkarnain ini dua tokoh, artinya pernah terjadi di zaman dahulu dan akan terjadi lagi di akhir zaman. Dan yang kedua adalah Ya'juj yang Ma'juj. Yang kebetulan Ya'juj Ma'juj ini juga ada dalam eskatologi Kristen. Mereka menyebutnya Gog and Magog gitu. Itu sudah pernah terjadi di zamannya Zulkarnain dan akan terjadi lagi. Itu kata Al-Quran lagi. Oke, terima kasih. Saya lupa ayatnya, tapi ketika pintu itu terbuka hancur, Terima kasih Kang Mahfud. maka Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar lagi. Cuma persoalannya Ya'juj dan Ma'juj itu siapa? Terima kasih. Kita harus taat terhadap tajuk ya. Nanti kita keluar kalau bahas ke sana. Kita terkait dengan kekuatan mimpi dari. Iya. Oke. Waktu saya sekarang kan. Waktu saya. Waalaikumsalam Kang. Assalamualaikum. Sabar ya. Yai Romli, Waalaikumsalam. silakan jelaskan. Nanti teman-teman yang nggak setuju boleh langsung bantah. Monggo, Yai Romli, waktu tempat kami silakan. Langsung bantah. Jadi ayat Al-Quran itu dan as-sunnah khususnya hadis itu berkaitan. Dan ayat Quran itu gaya bahasanya adalah mujmal, umum. Nah, maka berkaitan dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani ini, ayat Quran umumnya ada 7. Yaitu yang pertama tentang An-Najm ayat 1 sampai 4. Di mana wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini kan, demi bintang gemintang ketika terbenam, kawanmu yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya sendiri, melainkan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi artinya, sebentar, ini ayat tidak satu-satunya tentang bahwa harus taat kepada Imam Mahdi, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. An-Nisa 69 juga begitu. An-Nur 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Itu ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Ahzab 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ali Imran 132, An-Nisa 59. Jadi bahwa Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu dijelaskan secara umum oleh 7 ayat Al-Quran paling tidak, dan dijelaskan secara pasti dan rinci oleh hadis.
Misalnya 7 ayat Quran tadi disebutkan oleh hadis Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam bab qaulullah ta'ala bahwa man ata'ani faqad Allah wa man asani faqad asallaha wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Itu tentang ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemimpinnya, imamnya. Nah, karena tentang Imam Mahdi itu hadisnya banyak, maka ya itu kita taati. Hadis itu sabda baginda Nabi. Dari hadis itu salah satunya Imam Mahdi itu masih ditunggu. Salah satunya nanti memberi harta sampai orang lain tidak bisa membawanya. Salah satunya namanya sama seperti nama baginda dan namanya sama seperti nama ayahandanya seperti nama ayahanda baginda. Jadi Muhammad bin Ahmad. Imam Mahdi itu dan dibantu oleh pasukan dari Khurasan 40.000 apa 100.000 itu, dan Imam Mahdi menjadi pemimpin sholat, pengikutnya adalah Yusuf, banyak gitu dah. Jadi dari semua itu maka kekuatan mimpi dari Muhammad Qasim itu saya yakin tidak berkenaan dengan Imam Mahdi Al-Muntadhir Al-Hasani At-Tijani. Itu saya jawab sudah. Jangan diputar-putar lagi. Gak ada yang menjawab. Jangan begitu Gus Beti ingin panjang ini. Jadi dari semua narasi itu, semua referensi itu, saya berkeyakinan bahwa Muhammad Qasim Al-Pakistani itu pasti bukan Imam Mahdi. Ya, dan yang kedua, kekuatan mimpinya bisa-bisa saja benar, tetapi dia tidak sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhir Al-Hasani At-Tijani. Referensinya banyak, salah satunya ini. Dan terakhir bahwa saya menempatkan Cak Torik dan Infika ini bukan kebetulan. Di bawahnya ada tentang Imam Mahdi, ada tentang Dajjal. Di mana Dajjal sudah turun, Imam Mahdi akan membunuh Dajjal. Siapa yang Imam Mahdi, siapa yang Dajjal untuk Kabupaten Lumajang, silakan difikirkan sendiri. Gitu kan. Lanjut Gus Beti. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aku heran ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau masukkan sedikit himbauan. Ini saya sebelum masuk ke Imam Mahdi, saya ngambil di surat Yunus surat 10 ayat 62-63. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi itu wali, termasuk ya tadi Imam Mahdi itu ya. Kalau memang benar-benar dia Al-Quran dan hadis, harga matinya untuk Allah, itu bisa Imam Mahdi. Nah, sekarang sudah ada yang bergerak ya. Tadi ada yang menyebutkan wali itu termasuk Abu Rizik apa seperti itu. Itu termasuk kalau memang dia Al-Quran dan hadis. Itu mengacu di surat 10 surat Yunus ayat 62-63 tadi. Nah, adapun kembali ke mimpi itu ada benarnya, ada benarnya. Siapa tahu mimpi itu memang itu suatu tanda-tanda, bahkan sekarang itu akan timbul Imam Mahdi. Karena pemimpin dunia sekarang sudah banyak yang zalim, termasuk ya di negara-negara kecil ya. Itu sebagai masukan saya yaitu tadi, yaitu fokusnya ya di wali-wali Allah tadi. Itu. Kalau memang benar-benar di Al-Quran dan hadis dan menegakkan kalimatullah, ya itu adalah Imam Mahdi dan wali-wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kang Supati, saya mau tanya. Jadi menurut Anda, mimpi-mimpi Muhammad Qasim itu selaras dengan Al-Quran dan hadis enggak? Betul. Kang Supati? Itu selaras itu. Halo, Kang Supati? Yuk, gimana? Tolong perhatikan pertanyaanku. Menurut Anda, mimpi-mimpi Muhammad Qasim Ya. itu selaras dengan Al-Quran dan hadis tidak? Saya belum bisa mengemukakan itu. Ya. Bertolak belakang gitu. Memang saya sering ngikutin ada yang membahas masalah hadis ya, masalah mimpi itu ya. Tapi saya belum bisa ke sana.
Silakan. Oke, artinya belum memberikan tanggapan yang jelas ya. Sekarang gini Pak Jepri harus cermati apa yang disampaikan Kiai Romli, gitu loh, dan juga teman-teman lain. Bagi Kiai Romli, Iya, betul Gus. dia menolak Muhammad Qasim itu bukan berdasarkan mimpi. Dia tadi kan bilang mimpinya boleh iya boleh enggak gitu ya. Itu pendapatnya Kiai kita, Kiai Romli. Cuman sesuatu yang harus kalian perhatikan, Kiai Romli itu harga mati. Dia menolak Muhammad Qasim itu karena dia bukan dari kelompok torikotnya Tijani. Nah itu loh, itulah yang dikhawatirkan oleh Prof. Nanti akhirnya perang klaim. Monggo ditanggapi. Saya sangat memahami Gus Petik, mohon maaf sebelumnya apa yang disampaikan Gus Romli. Artinya begini ya, itu adalah pandangan dan pendapatnya, tetapi saya akan mengutarakan sesuai apa yang di dalam pandangan dan pendapat saya juga pribadi, kan gitu Gus ya. Adapun tentang topik yang diangkat pagi ini yaitu mengenai Qasim ini dengan mimpinya itu ngebual, dan saya sudah ucapkan tadi ya apa yang saya narasikan dengan awal narasi saya tadi, bahwa itu ada U di balik B lah. Itu konteks politik aja itu. Nah, gitu. Seperti bahkan saya katakan, saya masih ingat ya tentang peristiwa apa yang terjadi di Masjidil Haram 1979 ya, bahwa di dalam pasukan itu ada Mahdi padahal mereka membunuh golongan-golongan umat Islam. Nah, ini yang dikhawatirkan, terjadi hal-hal begitu tidak perlu. Adapun tentang kalau kita ingin membahas tentang Dajjal dan Imam Mahdi ini, sebenarnya tergantung dari pola pikir kita sendiri memaknai tentang kata bahasa itu. Apakah dia seorang sosok atau dia sebagai simbol. Kan gitu Gus. Nah, saya juga mengutarakan tentang apa yang dimaksud dengan Dajjal dan Imam Mahdi. Saya juga sudah sampaikan tadi dengan narasi saya bahwa ini karakter dan sifat manusia di dalam peradaban kehidupan. Ada yang merusak, ada yang solim, dan ada yang berjuang di jalan Allah melawan kesoliman. Itu makna daripada itu. Adapun kalau kita membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, ya saya mengatakan Al-Quran dan Sunnah ya bahwa Al-Quran itu jangan kita terlalu kaku dengan situasi-situasi di dalam landasan-landasan hukum utama itu, yaitu Al-Quran. Karena terkait kalau kita ingin mengacu ke dalam sebuah peradaban kehidupan manusia, itu adalah ilmu itu luas sekali, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan perkembangan peradaban wajib hukumnya seiring dengan zaman. Jadi kita tidak bisa terpaku gitu loh. Adapun tentang Al-Quran dan Sunnah itu adalah landasan tuntunan hidup yang menjadi ketetapan. Itu ketetapan yang menjadi landasan tuntunan hidup. Mengenai ilmunya itu luas sekali. Jadi jangan kita terlalu kaku lah ya, bahwa harus begini, sudah harus nggak begitu. Ya, karena Al-Quran ini apapun bentuknya yang ada di dalam garis besar Al-Quran itu apa? Syariat, hukum, adab, ya, ilmu, keilmuan, sejarah, itu yang ada dalam garis besar Al-Quran. Tidak ada lain dari itu. Kenapa di sini kalau kita ingin mengkaji tentang itu, kenapa dicantumkan sejarah di dalam Al-Quran? Ya, kenapa dicantumkan ada ilmu dan keilmuan dalam Al-Quran? Ya, ada tuntunan, ada hukum, kayak gitu. Sebenarnya tidak perlu kita terlalu membuat kesulitan dalam berpikir kalau kita ingin berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Apa itu Sunnah? Jadi jangan lagi kita plesetkan juga. Ya, adab, akhlak dari Rasul Muhammad SAW. Apa yang dia perbuat, apa yang diucapkan, baik dalam konteks kehidupannya maupun dalam konteks kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan dia contohkan itu adalah landasan kita, pedoman kita di dalam satu kepemimpinannya. Ya, dia memakai dengan konsep ukhuwah. Jadi mari kita ini seiring dengan peradaban agar supaya kita tidak terkecoh terus dengan sebuah narasi nggak tahu di mana jentrungannya. Jadi tuntunan agama jelas sekali sebenarnya, tetapi yang membuat sulit itu adalah pola pikir kita sendiri gitu. Nah, itu yang saya maksud. Adapun tentang cerita-cerita tentang Lia Eden seperti apa yang terjadi kemarin, ini ada lagi Imam Mahdi, ada juga Dajjal yang ngaco kan jadinya. Yang jelas ini semuanya adalah suatu kehidupan peradaban dalam kehidupan manusia di dalam konteks perbuatan manusia itu.
Karena ini sudah digambarkan juga semuanya dalam Al-Quran. Sudah digambarkan semuanya. Tidak ada yang perlu kita terlalu meleset di dalam pandangan itu dalam berpikir secara rasional gitu. Jadi sekali lagi saya katakan jangan kita kaku ya dengan apa yang dianukan dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Mari kita maknai secara baik dan benar ya. Mari kita masuk di dalam konteksnya yang sebenarnya, karena semuanya itu adalah tuntunan manusia. Itu demi untuk manusia itu sendiri gitu. Bahwa dalam perilaku manusia ada yang baik, ada yang solim, dan ada yang berjuang melawan kesoliman. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan gitu sebenarnya. Itu clear itu kalau kita ingin mengkaji tentang hal itu. Dan seiring dengan Al-Quran. Seiring dengan Sunnah. Jadi tidak ada yang ngambang-ngambang di situ, berpikir satu sama lain apa maksudnya, nggak ada ngambang-ngambang. Kalau betul-betul kita ingin mengkaji tentang Al-Quran dan Sunnah, semuanya ngena, tidak ada yang meleset di situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut Gus. Oke, terima kasih Ustadz Jepri atas pemaparannya. Ini ada dua yang menohok ini ya. Yang pertama akan menohok kepada Kiai Romli, nanti dijawab silahkan, tapi aku berikan waktu dulu kepada Prof. Yang maksudnya begini, kalau Kiai Romli kan sudah terfokus itu tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal itu sosok dan itu harus dari Thariqah Tijani ya. Bahkan si mimpinya Muhammad Qasim itu ditolak karena bukan dari Thariqah Tijani. Oke, berarti kan Yai Romli sudah terfokus bahwa itu sosok, sedangkan Ustadz Jepri memberikan pilihan itu sosok atau karakter gitu. Sampai pinter saya jawab nanti. Nanti dijawab. Nah, sekarang kita ke Prof dulu. Prof itu sudah diingatkan Prof. Tapi seenggaknya sudah diakui bahwa Imam Mahdi dan Dajjal itu nggak ada dalam Al-Quran. Cuma diingatkan katanya jangan kaku-kaku dong gitu. Monggo Prof. Ada Al-Quran, ada Rasulullah ya. Sebenarnya Halo Prof. Al-Quran harus itu Rasulullah. Ya halo gimana? Sudah bagus. Tes. Jelas ya? Soalnya jelas. Lanjut. Jelas. Jadi kita sepakati kan bahwa Rasulullah yang harus mengikuti Al-Quran. Karena semua juga sepakat bahwa perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan Rasulullah adalah orang yang paling diancam jika mengada-ngadakan yang di luar Al-Quran bagi konsumsi umatnya. Kalau bagi dirinya sendiri, bagi ranah-ranah yang selain untuk konsumsi risalah segala macam, silahkan. Tapi kalau untuk syariat, risalah segala macam, itu Rasulullah orang yang paling diancam kalau mengada-ngadakan yang di luar Al-Quran. Itu ada di surat Al-Haqqah ya, cuma saya lupa ayat keberapa ya. Rasulullah orang yang paling diancam jika mengada-ngadakan. Nah, kalau ada hadis, tapi di Al-Qurannya nggak ada, Rasulullah lagi ngomongin apa ini? Kan kayak gitu. Karena kita ditemukan secara spesifik di Al-Qur'annya. Rasulullah kan tugasnya menjelaskan agar pemahaman terkait Al-Quran nyampe ke kita. Kalau di Al-Quran nggak ada, Rasulullah sedang menyampaikan pemahaman apa? Itu yang jadi pertanyaan kita kan sebenarnya. Karena Rasulullah orang yang paling diancam jika mengada-ngadakan suatu hal untuk konsumsi umat, tapi itu ternyata bukan dari Al-Quran. Rasulullah yang paling diancam itu. Itu Gus mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi itulah, bukan kita mau secara serta-merta langsung terima. Karena Rasulullah juga sudah menegaskan bahwa akan banyak yang berdusta atas nama dia nanti. Sehingga muncul aneka pendapat yang bercerita seperti tadi bahasa Al-Muntador Al-Hasani Al-Tijani, saya yakin nggak pernah keluar dari hadis Rasulullah itu. Saya jawab itu. Nggak pernah keluar. Makasih. Sabar ini, jangan pendek. Iya. Prof, Enggak, saya sabar kok Sabar sih, Robi, sabar. Prof, berarti kan tidak ada di Al-Quran. Bisa saya sabar kok. Berarti Ismet ini dilakukan enggak boleh. Sebentar. Berarti kan gini, Prof. Dajjal Tidak, Gus. Ya? Tidak ya. Kemungkinan bisa. Tidak Pak Ismet ya. Kemungkinan bisa ya. Tidak. Oke, Romli, tadi sudah Ini jelas spesial. ada kemungkinan diadakan ya gitu.
Monggo Yi Romli silakan. Waktu dan Kalau tempat. sosok ya, kalau sosok kemungkinan ya diajarkan bisa kalau sosok gitu. Nggak tahu kalau istilah saja gitu. Silakan Yi Iya, Romli. jadi begini ya. Kita kalau bernarasi, ya suara saya terdengar, Prof. Gus tidak bede. Prof dengar ya. Jelas Gus, Ya, jadi ketika kita bernarasi, membahas sesuatu, ya itu harus bereferensi. Jangan cuma mutar-mutar kata ya. Jadi saya tadi sudah jelaskan bahwa ada hampir tujuan ayat, 7 bukan tujuan ya, 7 atau 8 begitu ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada Rasulullah SAW. Nah begitu kan. Jadi hadis itu adalah bukan karangan Rasulullah sendiri. Itu juga dari Allah ya, Quran surat An-Najm ayat 1-4 itu. Tetapi redaksinya diserahkan kepada baginda Nabi, kan begitu. Kalau Al-Quran, redaksi dan maknanya serta tafsirnya disampaikan oleh Allah tanpa suara, tanpa huruf kepada malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Nabi dengan suara dan huruf. Jadi persoalan Imam Mahdi ini memang secara mujmal, secara umum Yi Romli, dijelaskan. saya konfirmasi dulu. Kan Bang. sudah jelas Yi Romli, dalam Al-Quran tidak ada Imam Mahdi, nggak ada Dajjal. Terus sudah dipaparkan oleh Prof. Itu menurut jenengan Prof itu memutar-mutar kata, Bri? Ngawur, Prof itu ngawur. Jadi kalau Prof itu yang mengatakan seperti itu, harus kita akui. Sekarang saya tanya, apakah di Al-Quran ada bacaan sholat? Syarat-syarat hukumnya sholat, gerakan sholat, waktunya sholat, ayo. Langsung Prof. Jangan begitulah. Artinya Sholatnya ada ya, sholatnya ada. Makanya kalau Rasulullah mengeluarkan hadis tentang tata sholat wajar karena di Quran ada sholatnya, gitu kan. Kalau sekarang tentang sosok Imam Mahdi di Quran di ayat mana? Jadi sosok yang mana yang dijelaskan oleh Rasulullah terkait ayat Al-Quran kayak gitu? saya tadi jelaskan ada 7 ayat Quran menjelaskan kepatuhan terhadap Allah dan Rasulullah, bahwa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu juga, gitu kan, banyak kan ayatnya kan. Nah dari itu di hadis banyak, Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, malahan Kutubus Tis'ah itu menjelaskan tentang sosok dan ciri-ciri serta perbuatan dan kejuangan Imam Mahdi. Sampean kan mau mempertentangkan bahwa hadis yang hampir mutawatir karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, sampean mau tolak dengan perkataan sampean sendiri. Mana bisa itu? Jadi persoalan bahwa yang tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran bukan berarti tidak ada kalau itu disebutkan oleh hadis. Sedangkan hadis berdasarkan An-Najm 1-4 itu bukan atas kehendak baginda Nabi sendiri, melainkan illa wahyun yuha gitu loh. Mau dibantah gimana lagi? Jangan cuma dengan mutar-mutar kata gitu loh. Nggak ada di Al-Quran secara jelas. Iya memang nggak ada. Tapi di hadis dijelaskan secara jelas. Apakah Jadi semua sampean hadis akan itu memakai ila wahyun Al-Quran yuha, saja. Gus? Sebentar dulu. Jadi sampean akan memakai Al-Quran saja tanpa memakai hadis. Ayo jawab ini saja. Enggak, saya justru ingin tanya, apakah semua hadis itu Iya. ila wahyun yuha? Oh iya. Nggak ada hadis yang Ayo. palsu ya Gus ya? Nggak ada hadis yang palsu ya? Loh, persoalan hadis palsu, hadis maudhu, hadis doif itu siapa yang memalsukan? Alasannya apa? Itu Ya, persoalan ada lain. nggak? Tetapi Berarti secara ada nggak? umum, Ada nggak hadis palsu Gus? Ada Gus. menurut siapa? Kan begitu. Ya, Jadi saya tidak tanya, serta merta ada nggak hadis palsu kayak Apa? gitu? Makanya saya tanya. Ada, tetapi nggak? yang Oh, ada hadis, memalsukan ya udah. itu siapa? Gitu loh. Lihat hadisnya, lihat matanya, lihat yang dipalsukan menurut siapa, begitu kan? Itu dalam Manusia, mustalahul Gus. hadis. Yang memalsukan pasti manusia. Apa? Yang memalsukan pasti manusia. Nah ini arahnya kok manusia terus, ini gak nyambung ini. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis, saya beritahu jenengan biar tidak mokong terus. Mustalahul hadis biasa
perbedaan pendapat ya, ikhtilafu ummati rahmatun itu biasa. Tetapi yang dimaksud perbedaan ikhtilaf di sini adalah persoalan syariat. Bukan persoalan usulul akidah gitu loh. Yaitu hadis